Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Puluhan warga menuntut ganti rugi lahan berujung pada aksi penutupan jalan. 3 orang kawanan pencuri tali di kapal asing dibekuk petugas Ditpol Airut Polda Kaltim. Kita awali Kaltim Headline malam kali ini. Sejumlah warga Desa Sukabumi, Kota Bangun, Kutai Kartanegara mengadu ke Dewan Pimpinan Cabang Projo atau Projokowi. Warga mengklaim lahan pertanian mereka digusur oleh perusahaan kelapa sawit tanpa ada ganti rugi. Perusahaan kelapa sawit yang datang menggusur lahan menurut warga adalah PT KAJ. Total luasnya 302 hektar. Sudah ditanami buah-buahan dan sebagian ikut program kerjasama pertanian ditanami singkong gajah. Ya, swadaya. Nah, pada tahun 2013 Pak, itu 12-13 terjadi land clearing di lahan kami. Bahkan saya di situ ada nanam sawit. Itu ada yang sudah terpelihara karena kita ini berdasarkan modal ya yang kecil ya, enggak, kita kan bukan perusahaan Pak ya. Jadi modal kita ya mungkin bisa dulu 0,5 hektar yang dirawat 0,5 hektar. Jadi ada beberapa kebun kita yang belum terawat, itu campur belukar lah namanya, kita petani enggak ada uang banyak kan gitu Pak ya. Jadi kok tiba-tiba tahun 2013 itu atas nama PT Kutai Argo Jaya menggusur lahan saya Pak. Digusur. Waktu itu sempat sadap, terus langsung tidak lama kemudian saya stop. Perusahaan datang dan melakukan kegiatan land clearing. Pohon-pohon milik puluhan warga akhirnya ikut dibabat. Menurut Mahrum, karena tindakan perusahaan dianggapnya tidak benar, maka dia melawan dengan cara menyetop aktivitas di lapangan. Perundingan dengan perusahaan kemudian terjadi. Tapi alangkah terkejutnya Mahrum karena pihak perusahaan mengaku sudah membayar tanah itu ke pihak ketiga. Tetapi waktu itu setelah beberapa orang yang dipanggil, bahasanya sudah membebaskan gitu Pak. Sama siapa kan kita nggak tahu. Jadi ada pertemuan tuh juga. Mengaku yang bebaskan tuh alasannya dia membebaskan dikira lahan nggak bertuan Pak. Bagaimana saya bilang lahan nggak bertuan? Saya bilang sementara di situ jaraknya dengan kampung kita ini dekat sekali. Kalau lahan nggak bertuan mungkin besar pohon kayu mungkin ya gede banget gitu Pak. Tapi ini kan ada kebun sawitnya campur belukar ya, bertahap itu tadi kita ini. Kini warga meminta bantuan kepada organisasi masyarakat Projokowi yang dikenal dengan nama Projo. Harapan Mahrum maupun kawan-kawannya pihak perusahaan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tim Kaltim TV melaporkan. Setelah mengadu ke organisasi masyarakat Projo atau Projokowi di Kutai Kartanegara, puluhan warga melakukan aksi menutup jalan yang biasa dipakai untuk akses perusahaan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka. Setelah mengadu ke organisasi masyarakat Projo atau Projokowi di Kutai Kartanegara, puluhan warga melakukan aksi menutup jalan yang biasa dipakai untuk akses perusahaan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka. Nasib ganti rugi lahan puluhan warga Desa Sukabumi, Kota Bangun, Kutai Kartanegara bertahun-tahun tak mendapat tanggapan, membuat mereka marah dan menutup akses jalan perusahaan. Aksi penutupan agar perusahaan segera mengganti lahan warga yang digusur sejak tahun 2012 silam. Dulu sudah kita ingatkan. Kita sudah ingatkan kepada perusahaan KAJ bahwa ini lahan kita. Ternyata peringatan itu selalu dihiraukan. Peringatan kedua mau LC kita ingatkan. Ternyata KAJ itu memang bukan melerai tapi malah maksa LC dan menanam. Justru KAJ itu kalau kita mengadakan penutupan dia selalu mendatangkan preman. Jadi tidak pernah. Makanya alhamdulillah ini penutupan yang terakhir ini kami tidak akan membuka lagi. Ternyata KAJ memang tidak punya
Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan sudah menyerahkan masalahnya ke DPC Projo Kukar. Namun upaya perundingan belum juga membuahkan hasil. Menurut Sigit Arianto, upaya penyerobotan lahan itu sudah jelas karena lahan itu ternyata ada pemiliknya dan bukan PT KAJ. Nah, ternyata indikasinya sangat kuat bahwa memang KAJ melakukan budidaya usaha perkebunan ini di wilayahnya Pak Darmono tanpa memiliki izin. Karena izin lokasi di atas tanah ini sudah dipunyai PT Bahtera Bahagia. Bahtera Bahagia adalah yang punya direkturnya adalah Pak Jalung. Nah, ini lokasi yang sekarang ada di sini sudah masuk konsensinya. Bahtera Bahagia ditantangan oleh Pak siapa ya waktu itu bupatinya? Tahun 2008 dia. Kasih Pak Samsuri kasih Samsudin Ya. Aspar ini. Nah, jadi lahan ini saya kasih tahu lahan ini adalah masuk di dalam wilayah izin usaha budidayanya PT Bahtera Bahagia. Dia punya luasan 13.000 hektar. Terus lahan ini dibeli oleh Pak Mahrum, Pak Darmono, Pak Asri Hamzah, almarhum ya. Beliau adalah mantan pejabat Bapeda di Kutai Kartanegara. Nah, ini tanahnya ini mereka ya yang memiliki ini dengan kelompok-kelompoknya kan gitu. Dengan ada kelompok tanya di sini. Nah, inilah diserobot dan surat-surat mereka jual belinya jelas semuanya dengan saya, surat-suratnya dengan saya tiap tahun sejak mulai ada jual beli dengan pemilik lahan yang dengan masyarakat itu tidak pernah lewat bayar PBB ya. Sampai hari Minggu 13 Juli 2020, warga berkeras tidak mau membuka akses jalan untuk PT KAJ. Sayangnya pihak perusahaan PT KAJ belum bisa dihubungi. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ditpolairut Polda Kaltim membekuk 3 orang tersangka kasus pencurian tali di kapal asing di Muara Berau. 2 dari 3 tersangka merupakan residivis kasus yang sama. 3 orang kawanan pencuri tali di kapal asing di kawasan Muara Berau digiring petugas Ditpolairut Polda Kaltim pada 13 Juli 2020 siang. Ketiga tersangka yakni Kayamudin, Nasruddin, dan Jofri. Ketiga tersangka ini merupakan warga Samarinda. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga tersangka dengan cara mendatangi kapal asing MV Red Daisy dan MV Kapten Yanis. Selanjutnya, satu tersangka Kayamudin naik ke atas kapal dengan cara memanjat melalui rantai jangkar dan masuk melalui lubang jangkar, dan selanjutnya mengambil satu rol tali kapal dengan panjang 200 meter di masing-masing kapal yang berbeda dan hasil curian dibagi sama. 2 dari 3 tersangka ini merupakan residivis dan bebas asimilasi pada 3 bulan lalu dengan kasus yang sama. Ditpolairut Polda Kaltim Kombes Pol Tatar Nugroho menyebut 2 tersangka Kayamudin dan Nasruddin merupakan residivis yang bebas asimilasi dan kini kembali diamankan lantaran melakukan pencurian tali kapal di kawasan Muara Berau. MB atau IMO karena banyaknya kejadian. Karena itu dari Direktorat Polair Polairkan Polri untuk modus operandi, jadi mereka menggunakan perahu klotok namanya ya, perahu-perahu kecil, kemudian biasa dilakukan di malam hari menjelang pagi. Mereka menempel ke kapal besar, kemudian mereka manjat melalui rantai jangkar, terus kemudian masuk ke lubang jangkar, lubang rantai jangkar, baru masuk ke kapal. Nah, dari situ tali diturunkan ke klotok mereka, baru mereka bawa.
Lewat lubang jangkarnya itu. Nggak takut? Berapa tingginya itu? Tergantung. Tergantung ya? Ya. Ada 10 meter, 15 meter? Paling ada 5 meter, 10 meter. 5 meter ke 10 meter. Pakai apa mutusin talinya, Bang? Pakai apa? Ya. Itu talinya di atas tuh Ya, nggak diputusin. Langsung lepas. satu roll itu ya? Sudah sering naik kayak gitu? Ya, Sudah sering nggak, Pak? sudah sering. Ketiga tersangka akan diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Balikpapan meningkat signifikan. Pemkot Balikpapan akan melakukan rapid test dan swab massal untuk menekan penyebaran COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 di Kota Balikpapan kian bertambah secara signifikan. Pada Minggu 12 Juli 2020 terkonfirmasi positif COVID-19 di Balikpapan sebanyak 9 orang, 2 orang sembuh dan 1 orang pasien PDP meninggal dunia di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan di IWOK BSB. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Balikpapan, pemerintah kota akan terus menggiatkan rapid test dan swab massal, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pekerja yang ada dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus bertambah dan menyebar luas di Kota Balikpapan. Sebenarnya kan tidak terlalu rumit, ya walaupun nanti ada surat misalnya dari wali kota, sebenarnya tidak menjadi salah penting pelaksanaannya di lapangan. Apa artinya 19 surat kalau di lapangannya tidak dipatuhi. Jadi kita minta ini kesadaran bersama, patuh bersama, dan jadi jangan, kalaupun kita tidak keluarkan surat atau mengeluarkan, tidak kan disiplinnya bukan di situ, harus di lapangannya betul-betul dilakukan oleh teman-teman dari Evan supaya kita sama-sama aman. Saya kira itu yang paling penting. Izin menyampaikan kasus COVID-19 di Kota Balikpapan bahwa tadi malam pada pukul 21.04 telah meninggal dunia 1 pasien PDP di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan. Yang bersangkutan dirawat hanya 1 hari, masuk pada hari Jumat tanggal 10 dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 dengan keluhan sesak nafas yang berat disertai penyakit komorbid usia 50 tahun laki-laki. Hingga saat ini pasien positif COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 296 orang dengan rincian dirawat sebanyak 70 orang, sembuh 170 orang dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Dalam jumpa pers kali ini juga dihadiri oleh Wakil Gugus Tugas Provinsi Kaltim, Sabani, didampingi Dandim 0905 dan Wakapolresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Di hari pertama masuk sekolah, para murid SD Negeri 001 Balikpapan hanya dilakukan pengenalan lingkungan sekolah. Satu hari hanya 5 murid yang melakukan pengenalan sekolah. Berikut informasinya. Beginilah suasana pada Senin pagi saat murid SDN 001 Balikpapan kembali masuk sekolah pada masa new normal. Mereka mengenakan pelindung wajah saat masuk sekolah dan pihak sekolah juga memeriksa suhu tubuh murid dengan menggunakan termogan. Dalam pengenalan sekolah bagi murid SD Negeri 001 Balikpapan, pihak sekolah hanya mengambil 5 orang anak dalam satu hari. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Windu Gunawan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan mengatakan, untuk tatap muka dan pengenalan sekolah setiap hari hanya sebanyak 5 murid saja sesuai jumlah rombel yang ada dan untuk waktunya hanya berkisar 2 jam. Siap. Sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan melalui PLT Kabid PSD bahwasanya pelaksanaan PLS pengenalan lingkungan sekolah dalam rangka pengenalan hari pertama masuk sekolah, anak-anak hanya boleh diperkenankan maksimal 5 anak. Nah, dengan dasar itu maka kita walaupun 5 anak karena kelas di SD 001 Balikpapan Kota itu ada 4 rombel, maka kita ambil perwakilan. Nah, di samping itu nantinya teman-teman itu sudah membentuk kelompok belajar, maksudnya pembagian kelasnya, sehingga perwakilan itu nanti bisa share di grup, sehingga mereka juga bisa mengetahui apa yang dilakukan di sekolah terhadap pelaksanaan hari pertama masuk sekolah ini. Berarti Ibu ke sekolah baru pertama kali masuk atau gimana? Baru pertama kali masuk. Terus gimana metode pembelajaran di setelah corona ini, Bu? Metode pembelajarannya maksudnya? Nah, ini tadi pengenalan atau seperti apa metodenya? Pengenalan. Pengenalan aja. Lingkungan aja. Pakai apa aja, Bu, tadi, Bu? Keamanannya tadi? Bagus sih. Cuci tangan, pakai sabun. Habis itu tembak suhu, cek suhunya. Masker juga wajib, Bu, ya? Masker juga wajib. Oke. Terus ini setelah pengenalan pulang, Bu? Untuk belajar mengajar kedepannya akan melakukan rapat dengan pihak orang tua murid karena selain tatap muka, pembelajaran akan dilakukan secara online. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Sejumlah anggota hingga perwira Polresta Balikpapan menjalani pemeriksaan senjata api dan tes urin. Pemeriksaan dilakukan Ditpropam Polda Kaltim. Berikut informasinya. Senin pagi, Ditpropam Polda Kaltim melakukan pemeriksaan kepada anggota hingga perwira Polresta Balikpapan. Pemeriksaan senjata api dan tes urin dilakukan di halaman Mako dan Ruang Rupatama Polresta Balikpapan pada 13 Juli 2020. Satu persatu personil Polresta Balikpapan yang memegang senjata diperiksa. Dari kelengkapan senjata hingga kartu izin pemegang senjata api yang dilanjutkan dengan tes urin untuk mengetahui apakah anggota Polresta Balikpapan ada yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Wakapolresta Balikpapan AKBP Sepril Sesa mengatakan, pemeriksaan senjata api dan tes urin ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan senjata api benar-benar sesuai aturan. Di Ditpropam Polda Kaltim melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh personil yang memegang senpi, sehingga diharapkan bahwa dalam penggunaan senpi betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk senpi itu apa saja sih, Pak, yang diperiksa, Pak? Untuk senpi tentunya kelengkapan itu baik surat-surat maupun kondisi senpi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin pada seluruh personil termasuk perwira. Supaya anggota itu tidak mencoba-coba untuk masuk dalam dunia narkoba. Apakah dia pemakai, apakah dia itu cuman kurir, apakah dia
penghubung atau apa, apalagi bandar, jangan sampai terjadi. Nah ini kita ambil urinnya, terus kita tes. Untuk hasilnya gimana Pak nanti? Sementara belum. Jadi kalau misalnya di sini reaktif atau positif, kita lihat. Kalau sudah ini akan kita dalami nanti pendalaman. Nah, kalau masih positif juga nanti kita tindak lanjuti. Untuk Senpi sendiri, satu anggota ditemukan kartu izin pemegang Senpi sudah tidak berlaku. Untuk tes urin sendiri, jika ada yang positif narkoba, maka akan dilakukan proses hukum. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline malam kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.